Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 5 Februari 2022 kita memperingati peringatan wajib Santa Agatha. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ketergerakan hati Tuhan jauh lebih besar daripada kelelahan fisik yang dialami olehnya dan juga oleh para muridnya. Tadi dikisahkan bahwa sudah sewajarnya bila para murid dan juga Tuhan Yesus mengambil waktu sejenak untuk beristirahat, untuk sekedar makan dan bersharing bersama atas pengalaman yang dialami oleh para murid, di mana mereka sudah banyak mengajar dan juga banyak mengerjakan tanda-tanda mukjizat. Tentunya mereka pengen ada waktu bersama untuk bisa saling bercerita dan mendengarkan sambil makan, sambil bercerita dan memulihkan tenaga mereka. Akan tetapi apa yang mereka harapkan tidaklah terjadi demikian. Ketika mereka ingin menyepi, ternyata masih ada begitu banyak orang yang mencari mereka. Bahkan tidak hanya 1-2 orang yang mencari mereka. Bahkan mereka itu berbondong-bondong dari kota, dari banyak kota. Mereka datang mencari Tuhan bersama para muridnya untuk mendengar pengajaran mereka dan juga mendapatkan kesembuhan dari mereka. Maka ketika Tuhan Yesus melihat sedemikian banyak orang yang mencarinya, yang besar jumlahnya itu, akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk mengkhususkan waktu dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Maka dari kisah yang kita dengar hari ini, satu yang ingin kita renungkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh sebagai gembala yang baik. Gembala yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan ia hadir sebagai gembala bagi mereka yang tadi dikatakan oleh Tuhan seperti domba yang tidak punya gembala. Coba Anda bayangkan, domba tidak punya gembala. Situasi domba tanpa gembala adalah situasi bahaya. Domba tidak ada yang menjaganya dari bahaya harimau, dari bahaya singa, binatang buas lainnya. Tidak ada yang bisa melindungi domba tanpa pribadi yang menjaga mereka. Domba tanpa gembala adalah situasi di mana domba juga akan mengalami kelaparan. Ia tidak bisa dan tidak tahu tempat mana yang banyak rumput dan airnya. Domba tanpa gembala adalah juga domba akan bisa mengalami kedinginan karena tidak punya tempat untuk berteduh, dan bisa saja karena domba tidak punya gembala, maka domba akan saling beradu, akan saling menyalahkan, akan bisa saling bertengkar satu sama lainnya.
apa yang dilakukan oleh Tuhan hari ini, di mana Ia menghadirkan diri sebagai gembala yang baik bagi domba-domba yang datang kepadanya, persis seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 10 sampai 11, dinubuatkan olehnya bahwa lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Maka seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Maka persis seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa tergenapi semuanya dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa Ia adalah Allah yang sedang menggembalakan umatnya. Tadi dituliskan dalam kutipan sabda hari ini dalam ayat yang ke-34, mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala, dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi mereka yang datang kepadanya. Saudara-saudariku yang terberkati, kita patut bertanya dalam diri kita bahwa dalam situasi mana saya merasa kehilangan arah? Dalam situasi mana saya merasa selalu tidak puas? Dalam situasi mana saya merasa kering dan tidak bermakna? Dan dalam situasi mana saya ada dalam situasi bahaya? Maka sebagai domba-domba yang baik, mari kita mendekat erat kepada Sang Gembala utama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam hening doa, kita akan bisa kembali mendapatkan arah hidup, makna hidup, kelegaan, dan keberanian. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena sabda yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Kembali kami meyakini bahwa kami tidak sedang berjuang sendiri, tetapi Tuhan kami Yesus Kristus sebagai gembala, Ia selalu ada untuk kami. Ia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika kami sebagai domba seringkali merasa tidak punya gembala. Semoga oleh karena sabda yang kami dengar dan juga waktu yang kami khususkan dalam hening doa, memampukan kami untuk bisa menemukan makna hidup dan mendapatkan keberanian dan kelegaan untuk meniti hari-hari kami. Doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.